Di sebuah desa di Pekalongan, kematian datang misterius setiap bulan. Desas-desus pesugihan Dewi Lanjar menunjuk Pak Yanto, pengusaha kaya yang sombong. Warga yang marah siap mengaraknya. Tapi Irfan, pemuda santri, mengungkap kebenaran yang jauh lebih gelap. Siapa dalang sesungguhnya? Dan bisakah ia menghentikan teror ini sebelum nyawa lain melayang? Deru ombak Laut Jawa selalu menjadi melodi pengantar tidur bagi warga desa Sidomulyo. Hamparan sawah hijau membentang luas, diapit pepohonan kelapa yang melambai ramah, menciptakan pemandangan khas pesisir utara Pekalongan. Udara yang hangat, kadang diselingi semilir angin laut yang membawa aroma garam dan ikan asin, dulunya adalah penanda kehidupan tenang nan sederhana. Namun, belakangan ini, melodi itu seolah berganti dengan dengung ketakutan. Udara yang sama kini terasa menyesakan, membawa serta bisikan-bisikan horor yang merayap di setiap sudut desa. Ketenangan itu pecah berbulan-bulan yang lalu. Awalnya hanya 1, lalu 2, kemudian bertambah menjadi 3, 4, dan kini, sudah mencapai 7 nyawa yang melayang dengan cara yang tidak masuk akal. Korban terakhir adalah Pak Slamet, seorang nelayan tua yang ditemukan mengambang di muara sungai dekat perkampungannya. Tubuhnya membiru, matanya melotot, dan yang paling mengerikan, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah ia melihat sesuatu yang tak terlukiskan sebelum napasnya direnggut paksa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tidak ada jejak perlawanan. Kematiannya, seperti kematian 6 warga lainnya, adalah misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Dokter puskesmas desa hanya bisa menggelengkan kepala. Hasil pemeriksaan medis selalu nihil, tidak ada penyakit yang menonjol, tidak ada keracunan, tidak ada penyebab jelas. Para tetua desa mulai berpandangan cemas, membiarkan rumor pesugihan merebak seperti wabah. Mereka bicara tentang tumbal, tentang janji gelap, tentang kekuatan tak kasat mata yang menuntut nyawa. Setiap malam, pintu-pintu rumah terkunci rapat lebih awal. Jendela tertutup rapat, seolah ingin menghalau bayangan menakutkan yang mungkin mengintai di kegelapan. Obrolan di warung kopi tak lagi berisi tawar renyah, melainkan gumaman pelan penuh kekhawatiran tentang siapa lagi yang akan menjadi korban selanjutnya. Anak-anak dilarang bermain hingga larut. Bahkan para pemuda enggan berkeliaran setelah Isya. Sidomulyo yang dulu ramai, kini seolah mati suri dihantam teror. Di tengah suasana mencekam ini, satu nama sering disebut-sebut, selalu dengan nada curiga dan sedikit rasa benci, Pak Yanto. Ia adalah pengusaha konveksi di desa itu. Dulunya, Pak Yanto hanyalah pengusaha kecil yang sama-sama berjuang seperti warga lainnya. Namun, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, roda usahanya berputar begitu kencang. Pabrik konveksinya melejit, omsetnya melonjak drastis, dan ia mampu membeli tanah luas serta kendaraan mewah. Kekayaan itu datang seolah tanpa usaha keras yang berarti, membuat banyak mata iri dan curiga. Sifatnya yang sombong dan acuh tak acuh terhadap lingkungan semakin memperkuat prasangka warga. Pak Yanto jarang bersosialisasi, terkesan tertutup, dan selalu memamerkan kekayaannya. Pasti ada yang tidak beres, bisik mereka. Kekayaan mendadak itu tidak mungkin halal sepenuhnya. Mereka menduga ia melakukan pesugihan, tepatnya pesugihan Dewi Lanjar, sosok legendaris yang dipercaya menghuni perairan utara Jawa, yang konon bisa memberikan kekayaan berlimpah dengan imbalan tumbal. Tepat di saat desa sedang diambang keputusasaan, sebuah kabar membawa sedikit harapan, bercampur dengan kelegaan bagi sebagian orang, dan rasa ingin tahu bagi yang lain. Irfan, pemuda asli Sidomulyo, akhirnya pulang. Sudah 5 tahun ia menuntut ilmu di sebuah pesantren terkemuka di Jawa Timur, jauh dari hiruk-pikuk kampung halamannya. Irfan adalah sosok yang pendiam, namun memiliki pancaran aura ketenangan dan kebijaksanaan. Wajahnya teduh, tutur katanya santun, mencerminkan didikan agamanya yang kuat. Begitu kakinya menginjakan tanah Sidomulyo, Irfan langsung merasakan ada yang berbeda. Udara yang dulu terasa segar kini pekat dengan aura kegelisahan. Senyum sapa warga yang ia kenal dulunya ramah, kini terlihat dipaksakan, diselimuti sorot mata penuh ketakutan. Anak-anak tidak lagi berlarian riang di jalanan. Bahkan aroma gorengan di warung Butinah yang biasanya menguar sampai ujung desa, kini samar-samar, seolah warung itu pun ikut tercekam. Sesampainya di rumah, pelukan hangat dari ibu dan ayahnya terasa sedikit berbeda. Ada kekhawatiran yang tak terucapkan di mata mereka. Saat duduk bersama di ruang tamu, Irfan mulai mendengar cerita yang membuat hatinya mencelos. Ibunya,
dengan suara bergetar, menceritakan tentang 7 kematian aneh itu, tentang ketakutan warga, dan tentu saja, tentang gosip yang menuduh Pak Yanto. Irfan mendengarkan dengan seksama. Hatinya tercabik melihat desa yang ia cintai kini diselimuti bayang-bayang teror. Sebagai seorang santri yang mempelajari ilmu agama dan sedikit pengetahuan tentang hal-hal gaib, ia tahu betul bahwa tidak semua yang tampak adalah kenyataan. Ada sesuatu yang tidak beres. Firasatnya mengatakan, ia harus bertindak. Di rumah yang sederhana itu, Irfan mendapati dirinya tenggelam dalam obrolan serius dengan orang tuanya. Ibunya masih terlihat pucat, sementara ayahnya sesekali menghela napas panjang. Mereka mengulang lagi cerita tentang rentetan kematian misterius, menyebutkan nama-nama yang Irfan kenal sejak kecil. Ada Pak Rahmat, petani yang dikenal paling sehat di kampung, meninggal mendadak saat azan subuh berkumandang. Lalu Bu Arsih, pedagang sayur langganan ibu, ditemukan tak bernyawa di dapur dengan mata melotot ke arah langit-langit. Setiap detail cerita itu menusuk hati Irfan, melahirkan gelombang keprihatinan yang mendalam. Semua orang bilang ini kerjaan pesugihan. Fen, ujar ibu, suaranya nyaris berbisik, dan semua jari menunjuk ke Pak Yanto. Ayahnya mengangguk membenarkan. Dia memang mencurigakan. Fen, dulu usahanya biasa saja, bahkan sering terseok-seok. Tiba-tiba saja, seperti disulap, jadi kaya raya. Pabriknya sekarang besar sekali, pekerjanya puluhan. Rumahnya sudah seperti istana. Ada nada iri yang terselip di ucapan ayah, namun lebih dominan adalah ketakutan. Irfan mendengarkan dengan saksama. Sebagai seorang santri yang selama ini hidup di lingkungan pesantren yang jauh dari hiruk-pikuk duniawi, ia tahu betul bahwa kekayaan mendadak seringkali menjadi pemicu berbagai godaan. Namun, ia juga diajarkan untuk tidak mudah menghakimi tanpa bukti. Apakah ada bukti kuat? Yah, Bu, selain gosip, tanyanya, mencoba mencari celah. Ayah dan ibu hanya bisa menggeleng. Bukti apa? Fen? Orang mati kok bukti, sahut ibu. Warga cuma melihat keanehan. Pak Yanto itu sekarang jadi sombongnya minta ampun. Jarang mau bergaul. Kalau ada kegiatan desa, dia cuma menyumbang lewat orang suruhan. Anak-anak kecil saja takut kalau melihatnya. Keesokan harinya, Irfan memutuskan untuk keluar, mencoba berinteraksi langsung dengan warga. Ia menyapa beberapa teman masa kecilnya, seperti Budi dan Tony, yang kini bekerja di pabrik tembakau. Namun, senyum di wajah mereka tidak sampai ke mata. Obrolan mereka selalu berputar pada satu topik, kematian dan Pak Yanto. Malam minggu kemarin, ada ibu-ibu yang pingsan waktu lewat depan rumah Pak Yanto. Fen, cerita Budi dengan suara pelan, seperti takut didengar. Katanya melihat bayangan hitam besar melintas cepat di pekarangannya. Habis itu demam tinggi seminggu. Tony menambahkan, pernah juga ada yang bilang kalau malam-malam ada suara jeritan aneh dari arah belakang rumahnya, seperti suara kesakitan. Semakin banyak cerita yang Irfan dengar, semakin tebal selubung misteri yang menyelubuti Pak Yanto. Warga desa mulai menunjukkan sikap permusuhan yang terang-terangan. Anak-anak kecil akan bersembunyi di balik punggung ibunya jika Pak Yanto lewat. Ibu-ibu langsung menghentikan obrolan mereka dan membuang muka. Bahkan saat Pak Yanto lewat di pasar, beberapa pedagang akan pura-pura sibuk atau menghindar kontak mata. Pak Yanto, yang dikenal angkuh, seolah tak peduli dengan perlakuan itu. Ia tetap berjalan tegak dengan dagu terangkat, menambah keyakinan warga bahwa ia memang menyembunyikan sesuatu yang busuk. Namun, Irfan merasa ada yang janggal. Hatinya menolak untuk langsung mempercayai semua tuduhan itu begitu saja. Ia teringat pelajaran dari gurunya di pesantren. Setiap fitnah akan selalu meninggalkan jejak, dan kebenaran, seberat apapun bebannya, pada akhirnya akan terungkap. Apa yang terjadi jika Pak Yanto tidak bersalah? Bagaimana jika ada dalang lain di balik semua ini? Keraguan itu menggerogoti pikiran Irfan. Ia tahu, di desa yang kecil dan terisolasi seperti Sidomulyo, gosip bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada pisau. Ia tak ingin desa tercintanya hancur karena kesalahpahaman dan ketakutan yang membutakan. Sebagai seorang pemuda yang baru pulang dari menimba ilmu agama, ia merasa terpanggil. Ini bukan hanya tentang menemukan penyebab kematian, tetapi juga tentang membersihkan nama orang dan mengembalikan kedamaian di Sidomulyo. Ia harus mencari tahu. Kebenaran, apapun bentuknya, harus terungkap. Desa Sidomulyo baru saja menelan pil pahit lagi.
Belum genap sebulan sejak kematian Pak Slamet, kabar duka kembali menyelimuti. Kali ini menimpa keluarga Pak Hadi, seorang kepala dusun yang disegani. Istrinya, Bu Hadi, ditemukan tak bernyawa di sumur belakang rumah. Wajahnya membengkak, dan tubuhnya dingin kaku. Kematiannya begitu mendadak. Padahal sore harinya Bu Hadi masih terlihat sehat bugar, menyiram bunga di halaman rumah. Jeritan histeris Pak Hadi yang menemukan jasad istrinya menggema pilu, mengoyak ketenangan desa yang memang sudah rapuh. Peristiwa ini menjadi tetesan terakhir yang membuat cawan kesabaran warga meluap. Kemarahan yang selama ini terpendam, terbungkus ketakutan, kini meledak. Bu Hadi adalah sosok yang dicintai, ramah, dan selalu membantu. Kematiannya yang tragis dan tak masuk akal memicu reaksi yang lebih hebat daripada sebelumnya. Tak ada lagi bisik-bisik, tak ada lagi gumaman. Suara-suara sumbang kini menjadi teriakan lantang. Ini sudah kelewatan, seru Pak RT. Suaranya bergetar menahan amarah, matanya merah memancarkan dendam. Sudah 8 orang. Sampai kapan kita mau diam saja? Beberapa pemuda yang selama ini merasa geram, mulai menyulut api. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama menaruh iri pada kesuksesan Pak Yanto yang mendadak. Kita tidak bisa menunggu lagi. Pak Yanto itu pasti pelakunya. Dia sudah menumbalkan warga kita demi kekayaannya. Teriak seorang pemuda, suaranya memekakkan telinga. Kita harus seret dia. Kita arak dia keliling desa. Massa mulai berkumpul di balai desa. Jumlahnya terus bertambah. Wajah-wajah mereka memancarkan kemarahan yang membara, bercampur dengan ketakutan dan keputusasaan. Mereka membawa apa saja yang bisa dijadikan senjata. Kayu balok, bambu runcing, sabit, bahkan cangkul. Pikiran mereka sudah keruh, dipenuhi prasangka dan hasutan. Logika kalah oleh emosi yang memuncak. Serbu rumahnya. Kita bakar saja rumah Sianto itu. Teriak yang lain, disambut sorakan setuju dari kerumunan. Tanpa komando jelas, kerumunan massa itu bergerak. Langkah-langkah kaki yang kasar dan berat menghentak-hentak jalanan desa yang biasanya sunyi. Suara gemuruh teriakan dan makian memenuhi udara, mengusir semua burung yang bertengger di pohon. Obor-obor yang mereka bawa menyala terang, menerangi kegelapan malam dan menambah kesan menakutkan pada iring-iringan massa yang seperti lautan api. Di rumahnya yang megah, Pak Yanto dan keluarganya mendengar kerumunan yang semakin mendekat. Suara gemuruh itu seperti halilintar di siang bolong. Istrinya, Bu Dewi, langsung pucat pasi. Anak-anak mereka bersembunyi di belakangnya, menangis ketakutan. Ada apa ini, Pak? Tanya Bu Dewi, suaranya tercekat. Pak Yanto, yang biasanya angkuh, kini juga panik. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu betul kemarahan warga. Apalagi setelah Bu Hadi meninggal. Ini bukan sekadar gosip lagi, ini sudah menjadi ancaman nyata. Mereka datang, Dewi. Mereka datang untuk kita. Bisiknya, tak percaya apa yang terjadi. Mereka mencoba mengunci pintu dan jendela, berharap tembok rumah mereka bisa menahan amukan massa. Namun, dari luar, suara dobrakan dan teriakan, "Yanto, keluar kau! Pembunuh!" semakin jelas terdengar, membuat jantung mereka berdebar kencang. Tidak jauh dari sana, Irfan sedang bersiap untuk salat Isya ketika ia mendengar kegaduhan yang luar biasa. Suara kerumunan massa, teriakan-teriakan, dan gemuruh langkah kaki yang bergerak cepat. Ia merasakan getaran ketakutan dari tanah yang ia pijak. Firasatnya langsung mengatakan ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, dan itu pasti terkait dengan kematian Bu Hadi dan desas-desus Pak Yanto. Tanpa berpikir panjang, Irfan segera melangkahkan kakinya keluar rumah, berlari sekuat tenaga menuju sumber suara, hatinya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Ia harus menghentikan ini, sebelum semuanya terlambat dan jatuh korban lagi. Jeritan dan teriakan dari kerumunan massa semakin memekakkan telinga. Pintu gerbang rumah Pak Yanto, yang terbuat dari kayu jati tebal, berderit mengerikan akibat hantaman bertubi-tubi. Beberapa orang sudah berhasil melompati pagar, membawa obor yang menyala-nyala, siap membakar apapun yang mereka anggap sebagai sarang kejahatan. Di balik pintu utama, Bu Dewi memeluk erat anak-anaknya yang gemetar, air mata membanjiri wajahnya. Pak Yanto berdiri di depan mereka. Tubuhnya gemetar bukan karena takut mati, melainkan karena syok dan rasa tidak percaya atas fitnah keji yang kini berujung pada ancaman nyawa keluarganya.
Ia bisa mendengar gertakan gigi dan makian yang ditujukan padanya, menyebutnya pembunuh, penumbak. Tepat ketika salah satu pemuda mengayunkan balok kayu besar ke arah pintu, suara lantang dan penuh wibawa memecah kerumunan. Hentikan! Semua mata menoleh ke sumber suara. Irfan berdiri di garis depan kerumunan, napasnya tersengal-sengal karena berlari, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia mengangkat tangan kanannya, mengisyaratkan agar massa berhenti. Awalnya, seruan Irfan hanya seperti hembusan angin di tengah badai amarah. Beberapa warga tetap bersikeras untuk maju, meneriakan cacian pada Pak Yanto. Namun, Irfan tidak menyerah. Ia melangkah maju, menghadapi kerumunan yang mengancam itu tanpa rasa gentar sedikit pun. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, teriak Irfan lagi, suaranya kini lebih menggelegar, meminjam kekuatan dari ilmu yang ia timba di pesantren. Dengarkan saya. Apakah ini yang diajarkan agama kita? Main hakim sendiri? Menuduh tanpa bukti? Apakah kalian lupa dengan ajaran Nabi bahwa menuduh seseorang tanpa bukti sama saja dengan membawa dosa sebesar gunung? Teriakan itu seperti cambuk dingin yang menusuk gendang telinga mereka. Beberapa warga mulai ragu, obor di tangan mereka sedikit meredup. Ada sebagian yang menunduk, teringat ajaran agama yang mereka lupakan dalam luapan emosi. Saya tahu kalian marah, saya tahu kalian takut. Lanjut Irfan, memanfaatkan momen keraguan itu. Kematian Bu Hadi adalah pukulan bagi kita semua. Tapi apakah menghancurkan rumah ini, mengarak Pak Yanto, akan mengembalikan Bu Hadi? Tidak. Ini hanya akan menambah dosa dan masalah baru. Tapi dia pembunuhnya. Fen, teriak seseorang dari kerumunan. Dia yang menumbalkan warga kita. Apakah kalian melihatnya sendiri? Apakah kalian punya bukti nyata? Balas Irfan cepat. Atau hanya mendengar dari desas-desus? Jika benar Pak Yanto bersalah, serahkan pada hukum. Saya sendiri yang akan mengantarnya ke pihak berwajib. Tapi jika dia tidak bersalah, kalian telah melakukan kezaliman yang besar. Wibawa Irfan sebagai seorang santri, ditambah keberaniannya yang tak terduga, mulai meluluhkan kekerasan hati massa. Beberapa tokoh masyarakat yang ada di sana, seperti Pak RT dan Pak Kepala Dusun, yang tadinya ikut larut dalam emosi, kini mulai tersadar. Mereka tahu Irfan adalah pemuda yang jujur dan berpegang teguh pada agama. Berikan saya waktu, ucap Irfan, memandang ke seluruh wajah yang ada di depannya. Berikan saya waktu untuk mencari tahu kebenarannya. Saya bersumpah, demi Allah, jika memang Pak Yanto bersalah, saya sendiri yang akan mengungkapnya. Tapi jika tidak, maka kita semua harus bertaubat atas fitnah ini. Massa mulai bergeming. Gemuruh amarah perlahan mereda, berganti dengan suara bisik-bisik dan tatapan ragu. Obor-obor yang tadinya berkobar-kobar kini diayunkan pelan, beberapa bahkan sudah dimatikan. Mereka saling pandang, menimbang-nimbang perkataan Irfan. Argumen Irfan yang tenang namun tegas, ditambah janji yang ia ucapkan dengan sumpah, berhasil menembus kegelapan emosi yang menyelimuti mereka. Perlahan, satu persatu, massa mulai bergerak mundur. Beberapa masih menatap Pak Yanto dengan tatapan curiga, namun tidak ada lagi yang berani mencoba mendobrak pintu. Teriakan-teriakan berhenti. Akhirnya, kerumunan itu pun bubar, menyisakan Pak Yanto dan keluarganya yang masih terpaku di balik pintu, serta Irfan yang berdiri di tengah jalan, kelelahan namun lega karena berhasil mencegah tragedi yang lebih besar. Pak Yanto terhindar dari pengarakan, setidaknya untuk malam ini. Namun, pekerjaan Irfan belum selesai. Ini baru awal. Detik-detik setelah masa bubar, keheningan terasa begitu pekat, hanya dipecahkan oleh suara napas Irfan yang masih terengah-engah dan isak tangis samar dari dalam rumah Pak Yanto. Irfan masih berdiri di depan gerbang, menatap pintu yang nyaris jebol. Tak lama kemudian, pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan wajah Pak Yanto yang pucat pasi, matanya sembab, dan keringat dingin masih membasahi dahinya. Di belakangnya, Bu Dewi memegang erat kedua anaknya, tubuhnya gemetar. Irfan, nak Irfan. Suara Pak Yanto bergetar, seolah baru saja selamat dari maut. Terima kasih banyak. Kau sudah menyelamatkan kami. Irfan hanya mengangguk pelan. Tidak apa-apa, Pak Yanto. Yang penting semua selamat. Ia melihat tatapan lega bercampur rasa terima kasih yang tak terhingga dari Pak Yanto dan keluarganya. Bisakah kita bicara sebentar, Pak?
Di dalam saja. Di ruang tamu yang besar namun terasa dingin, Pak Yanto dan Bu Dewi duduk berhadapan dengan Irfan. Kedua anaknya sudah dibawa ke kamar oleh Bu Dewi. Pak Yanto menunduk, tak berani menatap mata Irfan secara langsung. Pak Yanto, Irfan memulai. Suaranya lembut namun tegas. Saya tidak akan menghakimi, tapi saya harus bertanya. Benarkah Bapak tidak melakukan pesugihan seperti yang dituduhkan warga? Pak Yanto mengangkat kepalanya. Sorot matanya menyiratkan kejujuran yang mendalam. Demi Allah, Fen, saya bersumpah. Saya tidak pernah melakukan pesugihan apapun. Usaha saya memang berkembang pesat, tapi itu murni hasil kerja keras dan sedikit keberuntungan. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba terjadi rentetan kematian ini. Saya juga ketakutan, Fen. Setiap hari seperti tercekik. Ia berhenti sejenak, menahan isak tangis. Dan difitnah seperti ini rasanya lebih sakit dari apapun. Irfan memperhatikan ekspresi Pak Yanto. Ia melihat kejujuran di sana, bukan kepura-puraan. Hatinya semakin yakin bahwa ada dalang lain di balik semua ini. Baiklah, Pak Yanto. Saya percaya Bapak, kata Irfan, membuat Pak Yanto sedikit terkejut dan lega. Kalau begitu, izinkan saya membantu mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Saya sudah berjanji pada warga akan mengungkap ini. Pak Yanto mengangguk cepat. Apapun, Fen, apapun yang kau butuhkan, saya akan bantu semampu saya. Pagi harinya, setelah salat subuh, Irfan memulai penyelidikannya. Ia tidak bisa hanya mengandalkan gosip atau firasat. Ia butuh fakta. Pertama-tama, ia kembali mengunjungi beberapa teman dan tetangga, kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi sekadar mendengarkan, tetapi mulai mencari kejanggalan dalam setiap cerita yang beredar. Dari berbagai obrolan santai, satu nama mulai muncul berulang kali, samar-samar dan tanpa disadari oleh para pencerita itu sendiri, Pak Darmono. Pak Darmono adalah tetangga Pak Yanto, rumahnya tidak terlalu jauh. Ia juga memiliki usaha konveksi, skalanya lebih kecil, dan sudah beroperasi lebih lama dari Pak Yanto. Dulu, usaha Pak Darmono cukup stabil, bahkan lebih baik dari Pak Yanto. Namun, sejak usaha Pak Yanto melejit, usaha Pak Darmono justru terseok-seok, seolah tak mampu bersaing. Irfan mendengar selentingan bahwa Pak Darmono sering mengeluh dan menunjukkan rasa iri yang kentara pada Pak Yanto. Pak Darmono itu sering kelihatan aneh belakangan ini. Fen, cerita Bu Siti, tetangga mereka, saat Irfan membeli kue di warungnya. Malam-malam dia sering keluar rumah, pulangnya dini hari. Padahal setahu saya dia tidak ada kerjaan malam. Terus, kadang rumahnya tercium bau-bau aneh, seperti kemenyan dibakar. Khas sekali baunya. Irfan mencatat setiap detail. Ia mulai mengingat-ingat. Ya, memang benar, ia pernah melihat Pak Darmono berjalan tergesa-gesa di tengah malam saat ia hendak ke masjid. Irfan juga ingat pernah melewati rumah Pak Darmono dan merasakan hawa dingin yang tidak biasa, bahkan di tengah hari yang terik. Tatapan mata Pak Darmono juga sering terlihat kosong, kadang memancarkan kesedihan yang mendalam, kadang pula kemarahan yang terpendam. Irfan memutuskan untuk mengamati Pak Darmono lebih dekat. Ia tidak langsung menuduh, melainkan mencoba mencari bukti-bukti kecil yang bisa menguatkan dugaan. Ia tahu bahwa pesugihan, jika memang ada, pasti meninggalkan jejak. Dan dari semua petunjuk yang ia kumpulkan, dari semua gelagat aneh yang ia amati, jarum kecurigaan Irfan mulai bergeser, dari Pak Yanto yang sombong, kini perlahan menunjuk ke arah Pak Darmono, tetangga Pak Yanto yang selama ini terlihat biasa-biasa saja, namun menyimpan kegelapan yang tersembunyi. Rasa curiga yang kuat kini membimbing langkah Irfan. Ia memutuskan untuk tidak gegabah, melainkan mengandalkan insting dan sedikit ilmu yang ia pelajari. Malam itu, setelah Isya, Irfan mengenakan pakaian serba gelap, memastikan ia tidak menarik perhatian. Ia memilih posisi tersembunyi yang memungkinkan ia mengawasi rumah Pak Darmono tanpa terdeteksi. Dinginnya embun malam menyergap kulitnya, namun tekadnya lebih kuat dari rasa tak nyaman itu. Penantian Irfan tidak sia-sia. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika sebagian besar warga Sidomulyo terlelap dalam mimpi, pintu belakang rumah Pak Darmono terbuka perlahan. Sosoknya yang kurus dan sedikit membungkuk muncul, melangkah hati-hati. Pak Darmono tidak membawa senter atau obor, seolah ia sudah hafal betul setiap jengkal jalan di kegelapan. Ia berjalan cepat, menjauhi pemukiman,
menuju arah utara desa. Irfan mengikutinya dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Langkahnya senyap, memanfaatkan setiap bayangan pohon dan semak-semak sebagai tempat persembunyian. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan apa yang akan ia temukan. Jalan yang dilewati Pak Darmono semakin gelap dan sepi, menjauh dari jalan utama, menembus area persawahan yang lembab, hingga akhirnya mendekati hutan bakau di pesisir. Udara menjadi lebih dingin dan lembab, diselingi bau lumpur dan air laut yang khas. Samar-samar, Irfan bisa mendengar deburan ombak yang semakin jelas. Ia tahu mereka mendekati pantai, area yang sangat erat kaitannya dengan legenda Dewi Lanjar. Kecurigaan Irfan semakin menguat. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Pak Darmono berhenti di sebuah area terpencil di tepi pantai, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan bakau dan batu-batu karang besar. Tempat itu sunyi mencekam, hanya ada suara angin dan ombak yang memecah kesunyian. Irfan segera mencari tempat persembunyian yang aman, mengintip dari balik semak belukar yang lebat. Di sana, di atas sebuah batu karang datar yang dikelilingi sesajen aneh, ada bunga-bunga layu, buah-buahan busuk, bahkan beberapa helai rambut dan kuku. Pak Darmono mulai melakukan ritual. Ia membakar kemenyan, mengeluarkan asap tebal yang beraroma aneh, menusuk hidung Irfan. Pak Darmono merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Irfan kenali. Suaranya pelan namun terdengar begitu berat dan penuh misteri. Meskipun Irfan tidak memahami setiap kata, ia bisa merasakan energi negatif yang begitu kuat terpancar dari Pak Darmono dan tempat itu. Hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya, bukan dinginnya angin laut, melainkan dinginnya kekuatan gaib yang mengerikan. Irfan melihat Pak Darmono menunduk dalam, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian, ia melihat Pak Darmono mengeluarkan sebuah kendi kecil dari balik bajunya, menuangkan isinya ke atas batu karang, dan diiringi gumaman yang semakin intens. Meskipun tidak ada wujud fisik yang terlihat jelas bagi mata telanjang, Irfan, dengan kepekaan spiritualnya, bisa merasakan kehadiran entitas lain. Ada aura gelap yang menyelimuti Pak Darmono, seolah ada bayangan besar tak berbentuk yang berdiri di belakangnya, mengawasi setiap gerakannya. Itu adalah penampakan yang membuat bulu kuduk Irfan berdiri, namun ia tidak gentar. Terdengar suara Pak Darmono terisak. Suaranya dipenuhi putus asa. "Cukup, sudah 8 nyawa, saya tidak sanggup lagi." Kemudian, sebuah bisikan dingin, yang seolah merasuk langsung ke dalam pikiran Irfan tanpa melewati telinganya, menjawab. Bisikan itu bukan suara manusia, melainkan resonansi yang tajam, penuh tuntutan. "Tumbalkan lagi, atau kau sendiri yang akan menjadi tumbal." Pak Darmono terdiam, tubuhnya menegang, lalu mengangguk pasrah. Ia melanjutkan ritualnya, kali ini dengan gerakan yang lebih patah-patah, seolah terpaksa. Melihat dan mendengar semua itu, tak ada lagi keraguan di benak Irfan. Ini adalah bukti. Ini adalah kebenaran yang selama ini dicari. Pak Darmono benar-benar melakukan pesugihan Dewi Lanjar, dan yang paling mengejutkan, ia adalah dalang di balik semua kematian misterius di desa Sidomulyo. Bukan Pak Yanto. Irfan merasakan campur aduk emosi, marah, sedih, dan juga tekad yang membara. Ia harus mengakhiri semua ini. Malam ini adalah permulaan dari akhir teror di Sidomulyo. Fajar menyingsing, mewarnai langit timur dengan gradasi jingga dan ungu. Irfan tidak langsung pulang setelah menyaksikan ritual Pak Darmono. Ia menghabiskan sisa malam dengan berpikir keras, menyusun strategi. Bukti sudah di tangan, tetapi menghadapi kekuatan gaib yang menempel pada Pak Darmono bukanlah perkara mudah. Ia tidak bisa sembarangan. Pagi harinya, setelah salat subuh dan sarapan seadanya, Irfan mendatangi rumah Pak Darmono. Ia memilih waktu ini karena tahu Pak Darmono pasti baru saja kembali dari ritualnya. Mungkin masih kelelahan dan pikirannya belum sepenuhnya jernih. Begitu sampai di depan rumah sederhana yang sedikit kusam itu, Irfan melihat pintu depannya tidak terkunci rapat. Ia mengucap salam dan mendorong pintu perlahan. Pak Darmono sedang duduk termenung di ruang tamu. Teh panas mengepul di depannya. Wajahnya terlihat letih dan cekung, dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata. Ia tampak terkejut saat melihat Irfan berdiri di ambang pintu. "Irfan? Ada apa pagi-pagi begini?" tanya Pak Darmono, suaranya serak. Ada kilatan cemas di matanya. Irfan masuk dan duduk di kursi yang berhadapan dengan Pak Darmono. Ia menatap Pak Darmono lurus-lurus,
dengan sorot mata yang teduh namun penuh ketegasan. Pak Darmono, saya tahu segalanya. Wajah Pak Darmono langsung memucat. Gelas teh di tangannya bergetar, hampir tumpah. Tahu apa maksudmu, Fen? Jangan bicara yang tidak-tidak. Ia mencoba mengelak, senyum canggung terlukis di bibirnya. Saya tahu Bapak yang melakukan pesugihan Dewi Lanjar, kata Irfan tanpa basa-basi, suaranya tenang namun menusuk. Saya tahu Bapak yang menumbalkan warga desa kita. Dan saya melihat Bapak melakukan ritual tadi malam di Pantai Bakau. Mendengar itu, tubuh Pak Darmono menegang. Matanya membelalak kaget, dan kepura-puraannya langsung runtuh. Kau mengikuti saya. Desisnya, suaranya berubah dingin, syarat amarah. Apa maksudmu ikut campur urusan orang lain? Ini bukan urusan orang lain, Pak Darmono, balas Irfan tegas. Ini adalah urusan nyawa warga desa kita, nyawa yang Bapak renggut demi ambisi dan iri hati Bapak. Pak Darmono berdiri, tangannya terkepal. Wajahnya memerah padam. Diam kau anak kemarin sore. Kau tidak tahu apa-apa. Jangan sok suci. Ia meludah di lantai, menunjukkan kemarahan yang meluap. Pak Yanto itu pantas mendapatkan ini. Dia sombong. Dia pamer. Usahanya melejit seperti itu hanya karena keberuntungan. Padahal saya yang lebih dulu memulai. Saya yang lebih pantas. Irfan tetap tenang. Tak gentar sedikit pun dengan amarah Pak Darmono. Iri hati tidak pernah membawa kebaikan. Pak Darmono, lihat apa yang sudah Bapak lakukan. 8 nyawa melayang. Apakah kekayaan yang Bapak dapatkan sebanding dengan dosa sebesar ini? Apakah Bapak bisa tidur nyenyak setelah membunuh tetangga sendiri? Kata-kata Irfan menohok jantung Pak Darmono. Pria paruhbaya itu terhuyung, seolah baru saja dipukul. Amarahnya mereda, digantikan oleh keputusasaan yang mendalam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kau tidak tahu bagaimana rasanya, Fen. Pak Darmono akhirnya ambruk di kursi, memegangi kepalanya yang pening. Melihat Pak Yanto tiba-tiba kaya raya, usahaku hancur, semua orang memujanya. Aku tidak tahan, Fen. Aku iri. Aku gelap mata. Ia terisak. Aku terpaksa. Kekuatan itu, dia terus menuntut. Aku tidak bisa berhenti. Pengakuan itu, meskipun penuh keputusasaan, mengonfirmasi semua dugaan Irfan. Ini adalah tragedi yang lahir dari iri hati dan keputusasaan yang dimanfaatkan oleh kekuatan jahat. Sekarang apa maumu, Fen? Tanya Pak Darmono dengan suara parau, menatap Irfan dengan tatapan kosong. Kau mau menyerahkanku ke polisi? Silakan. Aku sudah tidak peduli. Saya tidak akan menyerahkan Bapak ke polisi sekarang, jawab Irfan, mengejutkan Pak Darmono. Saya datang bukan untuk menghukum Bapak, tapi untuk menghentikan ini semua. Bapak harus mengakhiri perjanjian pesugihan ini. Mendengar itu, Pak Darmono tersenyum getir. Mengakhiri? Kau pikir semudah itu, Fen? Mereka tidak akan membiarkanku. Jika aku mengakhirinya, aku yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Suaranya berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Mereka akan datang untukku. Mereka tidak akan pernah melepaskanku. Tiba-tiba, aura di ruangan itu terasa berubah. Hawa dingin yang menusuk kembali menyeruak, dan samar-samar, Irfan merasakan ada tekanan tak kasat mata yang mencoba menguasai ruangan. Ini adalah ancaman. Ancaman dari entitas gaib yang terikat pada Pak Darmono, mencoba membungkamnya dan menghentikan upaya Irfan. Hawa dingin yang menusuk tulang itu semakin pekat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik napas. Lampu di ruang tamu Pak Darmono mulai berkedip-kedip tak menentu, kemudian padam sama sekali, menyisakan kegelapan yang diselimuti bau kemenyan yang semakin menyengat. Samar-samar, terdengar suara bisikan berdesir, bukan dari Pak Darmono, melainkan dari udara kosong di sekeliling mereka, terdengar seperti tawa ejekan yang dingin dan kejam. Pak Darmono tersentak, tubuhnya ambruk ke lantai, gemetar hebat. Ia mencengkeram kepalanya, merintih kesakitan. Jangan. Aku sudah bilang jangan ganggu dia. Erangnya, seolah berbicara dengan sesuatu yang hanya bisa ia lihat dan rasakan. Irfan tahu, ini bukan lagi pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan spiritual yang sesungguhnya.
Entitas gaib yang terikat pada Pak Darmono mulai menunjukkan kekuatannya, mencoba melindungi inangnya dan membungkam Irfan. Sebagai seorang santri yang telah mendalami ilmu ruqyah dan pembersihan spiritual, Irfan tidak gentar. Ia telah dilatih untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Dengan tenang, Irfan menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mulai merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya menggema di ruangan gelap itu, penuh keyakinan dan kekuatan. Ayat-ayat itu seolah menjadi perisai tak kasat mata, menangkis energi negatif yang memancar. Setiap kali ia mengucapkan sebuah ayat, hawa dingin sedikit demi sedikit berkurang, dan bisikan-bisikan itu terdengar seperti jeritan tertahan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam Irfan. Ia terdorong ke belakang, menabrak dinding, namun ia tidak jatuh. Tubuhnya terasa nyeri, seolah ada pukulan telak yang mendarat di dadanya. Namun, Irfan tetap tegak, matanya kini terbuka lebar, memancarkan cahaya keyakinan. Ia melihat Pak Darmono menggeliat di lantai, seolah dirasuki, tubuhnya berkedut tak beraturan. Mulutnya mengeluarkan suara-suara aneh, bukan suaranya sendiri, melainkan suara berat dan serak yang menyeramkan. Kau pikir bisa mengganggu perjanjian kami? Suara itu menggeram dari tubuh Pak Darmono. Dia milik kami. Tumbal-tumbal itu milik kami. Berani kau ikut campur, nyawamu akan jadi yang berikutnya. Irfan tahu ia tidak bisa melawan entitas ini dengan kekuatan fisik. Ia harus menyerang akarnya, memutuskan ikatan yang telah diciptakan Pak Darmono. Ia berfokus pada aura gelap yang melingkupi tubuh Pak Darmono, yang menjadi portal bagi entitas itu. Dengan segenap kekuatannya, Irfan mengulurkan tangan kanannya ke arah Pak Darmono, jemarinya membentuk gerakan tertentu, diiringi lantunan ayat kursi yang ia baca dengan sepenuh hati. Setiap lafalan terasa seperti gelombang energi positif yang memancar dari tubuhnya. Udara di sekitar Pak Darmono mulai bergejolak. Tubuh Pak Darmono melayang sesaat, kemudian terbanting kembali ke lantai, menjerit kesakitan. Kau merusak perjanjianku, teriak suara serak itu dari tubuh Pak Darmono, yang kini tampak kejang-kejang. Aku tidak akan membiarkanmu. Irfan merasakan tekanan yang lebih besar. Ada upaya untuk menguasai pikirannya, untuk menanamkan ketakutan dan keraguan. Namun, Irfan sudah siap. Ia membayangkan dirinya berdiri di hadapan gurunya, menerima bimbingan spiritual. Ia fokus pada satu tujuan, memutus ikatan pesugihan ini. Ia melangkah mendekat, mengabaikan perlawanan dari entitas yang kini semakin kalap. Irfan mengeluarkan sebotol kecil air yang sudah ia doakan sebelumnya dari sakunya. Dengan gerakan cepat, ia memercikan air itu ke tubuh Pak Darmono, sembari terus merapalkan doa-doa pelindung dan penghancur sihir. Begitu air itu mengenai kulit Pak Darmono, reaksi yang terjadi sungguh mengerikan. Tubuh Pak Darmono mengepulkan asap tipis, dan ia menjerit kesakitan yang tak terperi. Suara serak itu meraung marah, kemudian perlahan memudar, seolah ditarik paksa dari tubuh Pak Darmono. Aura gelap yang melingkupinya memudar, digantikan oleh cahaya samar dari luar yang mulai menembus celah jendela. Pak Darmono terkapar, kejang-kejangnya mereda. Napasnya terengah-engah, dan matanya kini menunjukkan ketakutan yang murni, bukan lagi kemarahan yang dipinjam entitas lain. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Perjanjian telah putus. Pertarungan spiritual telah dimenangkan Irfan. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, namun juga kelelahan yang teramat sangat. Sekujur tubuhnya terasa nyeri, dan energinya terkuras habis. Namun, ia tahu, ia telah berhasil. Teror pesugihan itu, yang telah mencengkeram desa Sidomulyo dan menelan 8 nyawa tak bersalah, akhirnya berakhir. Udara pagi yang dingin menyelinap masuk melalui jendela yang pecah, membawa serta aroma tanah basah dan sisa bau kemenyan yang memuakan. Irfan terduduk lemas di samping Pak Darmono. Napasnya masih memburu. Ia merasakan seluruh persendiannya ngilu, seolah baru saja bertarung habis-habisan. Pak Darmono terkapar tak berdaya di lantai. Tubuhnya meringkuk, sesekali terbatuk lemah. Wajahnya yang pucat kini terlihat mengerikan. Kulitnya mengkerut dan bibirnya membiru, seolah usianya bertambah puluhan tahun dalam semalam. Tak lama kemudian, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar. Pintu rumah Pak Darmono yang tak terkunci sepenuhnya didorong masuk. Pak RT, Pak Hadi, yang masih berduka atas istrinya, dan beberapa warga lain yang cemas setelah mendengar keributan dini hari tadi, masuk ke dalam. Mereka berhenti membeku di ambang pintu,
Terkejut melihat pemandangan di hadapan mereka, Irfan yang tampak kelelahan, dan Pak Darmono yang tergeletak mengenaskan di lantai, dikelilingi bau aneh. Astagfirullah. Ada apa ini, Fen? Seru Pak RT, matanya membelalak. Irfan mencoba bangkit, dibantu oleh Pak Hadi. Ia menunjuk ke arah Pak Darmono dengan tatapan sedih. Pak RT, Pak Hadi, bapak-bapak sekalian sudah jelas sekarang siapa pelaku di balik semua musibah ini. Suaranya terdengar serak, namun jelas. Pelakunya adalah Pak Darmono. Warga yang mendengar itu serempak terkesiap. Beberapa ada yang tak percaya. Namun melihat kondisi Pak Darmono dan kesaksian Irfan, mereka mulai berpikir. Dia melakukan pesugihan Dewi Lanjar. Lanjut Irfan, suaranya kini lebih tegas. Dia menumbalkan warga desa kita karena iri dengan kesuksesan Pak Yanto. Pak Darmono yang mendengar perkataan Irfan, tiba-tiba terbangun. Matanya melotot, namun kini dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ia mencoba merangkak, meraih tangan Pak RT. Aku tidak sengaja, mereka menuntut aku dipaksa. Bisiknya parau, suaranya putus-putus. Air mata penyesalan mengalir dari pelupuk matanya yang cekung. Wajahnya menunjukkan penderitaan luar biasa, seolah ia sedang menanggung beban dosa yang tak terperikan. Warga yang tadinya penuh amarah pada Pak Yanto, kini merasa seperti dihantam batu. Rasa bersalah dan penyesalan menyeruak. Mereka melihat langsung bagaimana nasib tragis Pak Darmono yang menjadi korban dari keserakahannya sendiri. Beberapa ibu-ibu yang hadir mulai terisak, merasa iba sekaligus ngeri. Pak Hadi, yang baru saja kehilangan istrinya, menatap Pak Darmono dengan tatapan campur aduk antara kemarahan dan kesedihan. Istrinya, Bu Hadi, adalah korban terakhir dari praktik keji ini. Tak lama kemudian, tubuh Pak Darmono mulai mengejang hebat lagi. Kali ini lebih parah, seolah ada sesuatu yang merenggut sisa-sisa vitalitas dari dalam dirinya. Matanya memutih, napasnya tersengal, dan dengan satu tarikan napas terakhir yang panjang, tubuhnya mendadak kaku, tergeletak tak bergerak di lantai. Suasana hening. Semua mata menatap ngeri pada jasad Pak Darmono. Irfan menghela napas panjang, menatap prihatin pada jasad yang kini tak bernyawa itu. Ia tahu, inilah konsekuensi dari perjanjian dengan setan. Jiwa Pak Darmono kini telah sepenuhnya menjadi milik entitas yang ia sembah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Irfan pelan, memecah keheningan. Dia telah pergi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Setelah memastikan Pak Darmono benar-benar tak bernyawa, Pak RT dan beberapa pemuda membawa jenazah Pak Darmono keluar. Suasana duka dan penyesalan menyelimuti desa. Bukan lagi duka karena kematian misterius, melainkan duka atas seorang warga yang tersesat dan berakhir tragis. Irfan sendiri merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia meminta izin untuk beristirahat sebentar di rumah. Sebelum pulang, ia berpesan kepada Pak RT untuk mengumpulkan warga sore nanti. Ada banyak hal yang harus ia jelaskan, dan ada nama yang harus ia bersihkan. Meskipun tubuhnya remuk redam, hatinya lega. Ia telah berhasil mengakhiri teror itu. Namun, ia tahu, perjalanan untuk memulihkan desa Sidomulyo baru saja dimulai. Kabar kematian tragis Pak Darmono menyebar seperti api di desa Sidomulyo. Bukan lagi desas-desus, melainkan fakta pahit yang disaksikan langsung oleh beberapa warga. Rasa terkejut bercampur ngeri menyelimuti hati setiap orang. Apalagi setelah Irfan, dengan suara yang masih agak serak karena kelelahan, menjelaskan detail kejadian di rumah Pak Darmono, serta pengakuan Pak Darmono tentang pesugihan dan motif iri hati yang melatar belakangi semua kejahatan itu. Sore harinya, sesuai permintaan Irfan, warga desa berkumpul di balai desa. Suasana terasa berat. Wajah-wajah yang biasanya ramai dengan tawa kini dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka saling pandang, seolah baru tersadar dari mimpi buruk panjang yang mereka ciptakan sendiri. Irfan berdiri di depan, didampingi Pak RT dan Pak Kepala Dusun. Ia kembali menjelaskan semua yang ia temukan, mulai dari kecurigaannya terhadap Pak Darmono, pengintaian di pantai, hingga pertarungan spiritual yang mengakhiri teror itu. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak pula mengurangi. Ia hanya menyampaikan kebenaran. Ketika Irfan selesai bercerita, keheningan menyelimuti balai desa. Kemudian, Pak RT, dengan suara tercekat, berdiri. Saudara-saudaraku sekalian, katanya, matanya berkaca-kaca,
Kita semua telah berbuat salah. Kita telah dibutakan oleh gosip dan ketakutan. Kita telah menuduh Pak Yanto tanpa bukti, bahkan nyaris main hakim sendiri. Ia menunduk dalam. Kami semua mohon maaf atas kehilafan ini. Satu persatu warga mulai menundukkan kepala. Rasa malu dan sesal begitu kentara di wajah mereka. Tuduhan yang selama ini mereka lontarkan kepada Pak Yanto terasa begitu keji setelah kebenaran terungkap. Mereka telah memfitnah seorang tetangga, bahkan hampir membahayakan nyawanya dan keluarganya. Irfan mengangguk pelan. Penyesalan adalah langkah pertama menuju kebaikan, ujarnya lembut. Sekarang, mari kita bersama-sama pergi ke rumah Pak Yanto. Kita harus meminta maaf langsung kepadanya. Kerumunan warga, yang kini dipenuhi rasa penyesalan, bergerak menuju rumah Pak Yanto. Tak ada lagi obor atau senjata di tangan mereka. Hanya wajah-wajah yang tertunduk dan hati yang dipenuhi rasa bersalah. Suasana jauh berbeda dari malam ketika mereka hendak mengarak Pak Yanto. Ketika mereka sampai di depan rumah Pak Yanto dan keluarganya tampak terkejut melihat kedatangan massa yang damai itu. Mereka masih merasa trauma dengan kejadian semalam. Pak RT maju ke depan, diikuti oleh Pak Kepala Dusun dan Irfan. Pak Yanto, ucap Pak RT dengan nada tulus. Kami semua datang untuk meminta maaf. Kami telah berprasangka buruk, menuduh Bapak tanpa dasar. Kami sangat menyesal atas semua perlakuan kami. Kami telah melakukan kesalahan besar. Pak Yanto menatap wajah-wajah di depannya. Ia melihat ketulusan dalam permintaan maaf mereka, juga rasa bersalah yang terpancar jelas. Meskipun hatinya sempat sakit dan terluka parah atas tuduhan keji itu, ia tahu bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Ia melihat Irfan berdiri di belakang, mengangguk memberinya kekuatan. Sudah, Pak RT, jawab Pak Yanto dengan suara pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Saya mengerti. Saya juga tahu bagaimana ketakutan itu bisa membutakan mata. Saya memaafkan kalian semua. Ada kelegaan yang luar biasa di raut wajahnya. Beban tuduhan yang selama ini menghimpitnya akhirnya terangkat. Warga menghela napas lega mendengar pengampunan Pak Yanto. Beberapa ibu-ibu bahkan meneteskan air mata haru. Mereka bersyukur memiliki Pak Yanto yang berlapang dada dan Irfan yang berani menegakkan kebenaran. Sejak saat itu, Irfan menjadi pahlawan bagi desa Sidomulyo. Warga berterima kasih tiada henti atas keberanian dan kebijaksanaannya. Mereka tahu tanpa Irfan, mungkin teror itu akan terus berlanjut, dan Pak Yanto mungkin telah menjadi korban fitnah yang keji. Desa Sidomulyo telah belajar pelajaran berharga tentang bahaya prasangka, pentingnya kebenuran, dan kekuatan seorang pemuda yang berani berdiri di antara kerumunan untuk membela yang benar. Perlahan namun pasti, kedamaian yang lama hilang kembali menyelimuti desa Sidomulyo. Ketakutan yang mencekam selama berbulan-bulan kini berganti dengan hembusan angin laut yang menyejukkan. Anak-anak kembali berlarian riang di jalanan desa. Suara tawa mereka mengisi kembali ruang-ruang yang dulu sunyi. Ibu-ibu kembali bercengkrama di warung butinah, tanpa bisik-bisik ketakutan, melainkan obrolan santai tentang panen atau resep masakan. Desa itu seolah terlahir kembali, lebih bijaksana, lebih solid, setelah melalui badai yang nyaris menghancurkannya. Pak Yanto, yang sebelumnya angkuh dan tertutup, kini menunjukkan perubahan signifikan. Pengalaman pahit di fitnah dan nyaris diarak massa membuatnya menyadari betapa pentingnya kebersamaan dan kerendahan hati. Ia tidak lagi memamerkan kekayaannya. Bahkan, ia menjadi lebih aktif dalam kegiatan desa, menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk pembangunan fasilitas umum dan membantu warga yang kesusahan. Warga desa pun, yang dulunya menjauhinya, kini merangkulnya kembali. Mereka memahami bahwa prasangka bisa membutakan, dan kebenaran, seberapapun sulitnya, harus selalu dicari. Hubungan antara Pak Yanto dan warga pun membaik, dilandasi rasa saling menghargai dan kepercayaan yang telah pulih. Irfan, sang pemuda pahlawan, memilih untuk tetap sederhana dan rendah hati. Ia menolak segala bentuk pujian yang berlebihan. Bagi Irfan, apa yang ia lakukan hanyalah kewajibannya sebagai seorang muslim dan bagian dari masyarakat. Meskipun begitu, ia tetap menjadi figur yang sangat dihormati dan disegani di desa. Warga sering datang kepadanya, tidak hanya untuk meminta nasihat agama, tetapi juga untuk berbagi masalah, yakin bahwa Irfan akan selalu memberikan solusi terbaik dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang dimilikinya. Irfan pun sesekali membantu memberikan ceramah agama di masjid,
mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, kesabaran, dan bahaya iri hati yang bisa merusak jiwa. Tragedi kematian 8 warga dan akhir tragis Pak Darmono menjadi pengingat yang menyakitkan namun berharga bagi desa Sidomulyo. Mereka belajar bahwa iri hati adalah racun yang bisa menghancurkan segalanya, dan bahwa berpegang teguh pada iman serta tidak mudah menghakimi adalah benteng terkuat melawan segala bentuk kejahatan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Matahari terbenam di ufuk barat, memancarkan bias kemerahan di atas laut Jawa. Angin laut berembus pelan, membawa aroma garam dan kehidupan yang pulih. Di desa Sidomulyo, cahaya lampu-lampu rumah mulai menyala, menandakan kehidupan yang terus berjalan, kini diwarnai kedamaian abadi. Mereka telah selamat dari teror. Mereka telah belajar dari kesalahan. Dan mereka akan terus maju, sebagai satu kesatuan, di bawah langit Pekalongan yang kini kembali ramah.